Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan lingkungan ekonomi dan bisnis dalam pemasaran internasional. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Khairuniam, dan Dwi Liliana. Yang pertama, sistem perekonomian. Dikotomi fundamental dapat dibuat antara perekonomian pasar dan perekonomian yang direncanakan secara pusat. Perekonomian pasar. Dua unit sosial memainkan peran, yaitu individu dan perusahaan. Mekanisme yang menggerakkan adalah interaksi berbagai kekuatan, yakni sistem harga, penggunaan sumber daya, serta distribusi barang dan jasa. Faktor kunci yang membuat roda perekonomian berputar adalah kedaulatan konsumen dan kebebasan perusahaan untuk bergiat dalam pasar. Kekurangannya yaitu adanya pengaruh dari 3 faktor, yaitu yang pertama perusahaan skala besar, yang kedua serikat-serikat pekerja, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Selanjutnya, perekonomian terpusat. Dalam perekonomian terpusat atau terencana, planet ekonomis, ekualitas sosial merupakan tujuan pokok, dan perusahaan swasta dianggap sebagai pemborosan dan eksploitatif. Berkat komitmennya terhadap kesejahteraan sosial, jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin tidaklah lebar. Pengangguran dan inflasi dapat dikendalikan secara lebih enteng. Namun, di pihak lain, kelemahan sistem ini adalah tidak tumbuhnya perusahaan karena adanya insentif untuk mengelola usahanya dengan cara yang efisien dan produktif. Akibatnya, barang dan jasa menjadi sangat langka dan suka didapatkan oleh orang kebanyakan. Luas pasar. Kepentingan perusahaan ketika mengamati pasar dunia adalah potensi yang mereka tawarkan untuk produk-produknya. Pemasar internasional harus menentukan luas pasar tidak hanya untuk pasar saat ini, namun juga untuk pasar-pasar potensial berikutnya. Indikator-indikator tersebut adalah populasi, pendapatan, dan produk domestik bruto. Yang pertama, populasi. Untuk membentuk pasar dibutuhkan orang-orang, dan makin besarnya populasi di sebuah negara, maka makin meningkat pasar untuk digarap. Yang kedua, pendapatan. Pasar tidak hanya membutuhkan orang-orang, tetapi orang-orang dengan orang yang daya belinya tinggi. Maksudnya untuk dalam suatu negara, apabila pendapatannya semakin tinggi, maka orang-orangnya daya belinya juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau pendapatannya rendah, daya belinya juga semakin rendah. Yang terakhir, produk domestik bruto. Produk domestik bruto, gross domestic product, merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di bata wilayah suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, bentuk perekonomian. Komposisi faktor-faktor produksi fisik. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam sebuah negara meliputi bentuk-bentuk aktual. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Niam. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara lain. Bentuk kerjasama ekonomi internasional terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, dan kerjasama antar regional. Badan-badan kerjasama ekonomi regional. Badan kerjasama ekonomi regional antara lain kerjasama negara kawasan Eropa (EEC) dan negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional antara lain terdiri atas badan-badan dunia dalam wadah organisasi PBB. Badan-badan tersebut diantaranya sebagai berikut: IDB, IMF, IBRD,
ITO, GATT, dan lain-lain. Bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional antara lain kerjasama di bidang pertahanan, kerjasama di aspek produksi, kerjasama di bidang keuangan, kerjasama di bidang perburuan, dan kerjasama di aspek perdagangan dan tarif. Tujuan kerjasama ekonomi internasional antara lain memajukan perdagangan internasional, mempercepat pembangunan, mengurangi keterbelakangan, dan meningkatkan tarif hidup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.